Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Sudah hafal? Untuk terus istiqomah dalam menjaga keimanan dan ketakwaan serta menjadi muslim yang tangguh di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus mewaspadai tipu daya setan dan sekuat daya upaya melepaskan belenggu-belenggu yang dapat menghancurkan. Jadi setan itu dengan segala cara ingin menggelincirkan kita. Dan ayatnya kalau kita buka di Al-Quran, pesan ini begitu penting untuk kita perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ini dalil pertama, Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat di nomor 208. Dalil yang kedua, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir, keji dan seterusnya. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ini dalil yang kedua, Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat di nomor 268. Dalil yang berikutnya agar kita waspada, hati-hati terhadap tipu daya setan adalah pengakuan iblis. Di Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat nomor 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat di nomor 39. Nah, ini peringatan keras. Oleh karena itu kita waspada. Kita mesti menjaga ibadah kita dengan istiqomah agar kita tidak bisa dikalahkan oleh setan. Apa belenggu-belenggu yang mesti kita lepaskan? Di dalam Islam ada perbuatan atau amal yang dapat menghancurkan keimanan yang harus dijauhi. Ini yang harus kita waspada dan hati-hati sepanjang hidup kita. Pertama adalah belenggu kesyirikan dan hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Kita sudah akrab dengan kata syirik. Kesyirikan, kemusyrikan, pelakunya musyrik. Yaitu seorang mukmin di dalam beribadah wajib hanya ditujukan kepada Allah semata. Jangan sampai menjadikan tandingan-tandingan yang lain. Yang kita ibadahi hanyalah Allah. Kalau bicara syirik, maka ada dua syirik yang harus kita ketahui. Pertama adalah waspada pada syirkul akbar, syirik besar. Artinya nyata-nyata menyekutukan Allah. Ini jelas banget nih. Sehingga di Al-Quran ada ancaman yang sangat berat bagi pelaku perbuatan syirik jika dia tidak bertaubat. Dia wafat membawa kesyirikannya, maka pasti
pasti dia akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Dalilnya Quran surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat di nomor 72. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Jadi kalau sampai wafat tidak bertaubat, maka ancamannya neraka kekal selama-lamanya. Maka kita ingin Ibu sekalian di akhir hayat kita mampu melafazkan kalimat terindah, yaitu La ilaha illallah. Bukankah itu zikir yang puncak? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ada jaminan bagi umat Rasulullah pasti masuk surga jika dia mentauhidkan Allah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya lafaz yang diucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, kalau syirkul akbar, insyaallah kita semua selamat ya Bu. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Tapi yang harus benar-benar kita berhati-hati adalah menghindari syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Apa sih syirik kecil itu? Ibadah yang tidak sepenuhnya kita persembahkan untuk Allah. Ketika kita beramal, ada dua hal yang sering menghalangi, yaitu pertama sanjungan, pujian, sehingga ikhlas kita berkurang bahkan lenyap. Muncullah ria, pamer, sum'ah, ingin disebut-sebut namanya, ujungnya adalah sombong. Inilah penghalang pertama kita beramal itu, yaitu mabuk sanjungan atau pujian, sehingga niatnya tidak lagi karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada saat tertentu di mana amal kita tidak lagi bernilai di sisi Allah. Kenapa? Kecewa dengan celaan. Pernah nggak Bu berbuat baik, beramal, setelah itu kecewa? Pernah nggak? Yang paling sering itu ketika kita melakukan amal sosial saat menolong seseorang. Orang yang kita tolong mengecewakan, lisan kita terucap dengan kalimat nyesel aku nolong kamu. Pernah nggak Bu? Hati-hati itu. Ini orang tak tahu diri ya, sudah ditolong nodong. Nah, ini banyak yang terjadi. Nanti saya luaskan di nomor yang terakhir untuk hari ini ya. Nomor yang terakhir yaitu bicara tentang kezaliman. Jadi itu hati-hati. Kalau kita beramal, kelas semuanya kita persembahkan untuk Allah, karena kita akrab dengan lafaz, ya, dengan lafaz apa Bu? Nah, lafaznya apa? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku itu luas. Pertemuanku, taklimku, silaturahmiku, uluran tanganku, puncaknya adalah ibadah kita. Termasuk ketika Idul Adha, sembelihanku, nusuki itu juga berarti sembelihanku. Bahkan hidup dan matiku semua kau persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Itu Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayatnya ada
di nomor 162. Nah, Allah kan sudah menyebutkan hanya Allah saja kita ibadahi, yang wajib kita sembah. Quran surat Toha surat yang ke-20 ayat 14. Boleh dilihat Bu, Quran surat Toha surat yang ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Boleh terjemahannya Bu, Quran surat Toha surat yang ke-20 ayat di nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi kita nggak boleh bikin tandingan-tandingan selain Allah itu. Tapi itulah kelakuan setan, menggelincirkan niat kita. Makanya setan itu hanya kalah menghadapi siapa Bu? Bukan orang pandai, bukan orang berilmu. Setan itu cuma kalah sama orang ikhlas. Mana ayatnya? Nah, kita temukan di Al-Quran ya, yaitu di surat 15. Quran surat Al-Hijr ayatnya ada di nomor 40. Supaya langsung masuk kita poin ini, Quran surat 15 ayat nomor 40 boleh dibaca dari ayat 39-nya. Tapi jawabannya bahwa setan mengakui tidak akan bisa mengalahkan orang yang ikhlas. Dari 39 dan 40. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Lafaznya apa Bu? 40. Illa ibadaka. Nah itu dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan gak bisa ngalahin orang ikhlas. Kira-kira ibu-ibu sekalian, jadi orang ikhlas itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, jangan bilang susah ya. Insya Allah. Sebab kalau nggak ikhlas, habis pahala kita nanti. Iya. Maka sepanjang hayat kita mesti ikhlas nih, walaupun hadangannya banyak tuh. Nah supaya ikhlas, jangan merasa amal kita udah banyak. Ada saatnya kita sembunyikan amalan kita itu. Nah itu diantaranya. Jadi ikhlaslah puncak ibadah kita itu. Semua kita persembahkan untuk Allah. Qablal amal, sebelum beramal. Kedua ketika sedang beramal. Dan ketiga saat usai beramal. Sebelum beramal lillahi ta'ala. Ketika beramal nolong orang lillahi ta'ala. Tapi setelah itu sering kecewa ya. Ini dasar gak tahu diri. Hati-hati ya Bu. Tapi saya lihat pagi hari ini wajah-wajah ikhlas semua ini. Berarti kalau ikhlas sampai jam berapa kita? Jangan terserah. Ini mah sampai. Oh ya. Ini kajiannya panjang. Mungkin kita separuh main ya. Panjang nih soalnya. Gak apa-apa Bu. Supaya gak terburu-buru ya. Kelas, jangan jadikan Allah sebagai tandingan. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 165. Sekarang yang kedua, belenggu hawa nafsu. Nah, yaitu dalam kesehariannya seorang mukmin menjauhkan diri dari berbuat maksiat yang berujung dosa. Memang perang yang paling besar itu melawan hawa nafsu ya. Perang mengalahkan musuh bisa dengan strategi, bisa dengan siasat. Sekarang kalah, besok bisa menang. Tapi kalau hawa nafsu ini sepanjang hidup kita harus kita lawan.
Makanya hati-hati. Ada sebuah riwayat hadis yang jadi renungan kita. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Orang yang luar biasa ibadah ini melakukan dosa, bermaksiat. Ketika sedang berbuat maksiat, nyawanya dicabut. Meninggal dia dengan gelar su'ul khotimah. Hati-hati, jangan di tempat yang salah. Mohon maaf, jangan iseng-iseng bermasalah, khawatir nanti maut itu mengintai kita. Karena sebenarnya resep untuk menghindarkan maksiat, ingat, maut senantiasa mengintai kita. Dalilnya Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat nomor 34 ayat terakhir. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi kalau mau maksiat, pikir-pikir, jangan-jangan sedang melakukan maksiat tersebut nyawanya dicabut, su'ul khotimah seperti hadis tadi. Apa sih maksiat? Apapun yang melanggar norma agama, bentuknya kabair, dosa-dosa besar, dan shaghair, dosa-dosa kecil. Ini kan dosa kecil, kecil ditumpuk jadi bukit dosa. Itu yang menakutkan. Lantas bagaimana agar kita tidak melakukan maksiat, bisa melawan hawa nafsu kita, belenggunya kita lepaskan? Setelah kita ingat tadi maut mengintai kita setiap saat. Yang kedua, ingat warning dari firman Allah di Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat nomor 25. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Boleh Bu? Quran surat 8 surat Al-Anfal ayat nomor 25. Surat Al-Anfal nomor ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Jadi ketika Allah timpakan hukumannya itu bentuknya orang mengatakan musibah. Para kiai menyebutnya persekot. Pelaku maksiat itu sudah kena persekot di dunia. Kalau bahasa kita DP, nanti sisanya kontannya di akhirat lebih berat. Ingat ketika ditimpakan itu musibah tidak hanya berlaku bagi dirinya. Pelakunya seorang anak misalnya, pertanyaannya muncul nggak setelah itu? Itu anaknya siapa? Betul? Kalau pelakunya seorang laki-laki, itu suami siapa? Itu ayahnya siapa? Kalau dia sudah jadi aki-aki, itu kakeknya siapa? Kalau pelakunya adalah seorang wanita, itu istrinya siapa? Itu emaknya siapa? Kalau dia sudah jadi nenek, itu neneknya siapa? Jadi dampaknya itu dari sebuah maksiat dosa yang dilakukan luas, tidak hanya menimpa pada dirinya. Itu yang ditakutkan. Kalau pelakunya ustadz, itu ustadznya siapa? Yang diajarin apa? Dan seterusnya. Maka kita mesti perhatikan firman Allah tadi itu. Mikir-mikir dulu kalau ingin maksiat.
Ya Bu. Nah puncaknya yang lebih mengerikan adalah ketika Allah berikan bentuk hukuman di dunia yang berat dan sudah kita melihat, menyaksikan, sebagian sudah merasakan juga. Quran surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat di nomor 41. Doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. Ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apa Bu peristiwa sudah terjadi? Orang menyebutnya air membumbung tinggi, disebut tsunami. Bumi bergerak kencang tak beraturan, namanya gempa bumi. Gunung batuk, orang menyebut erupsi. Kepulan api di gedung tinggi namanya kobaran api. Orang minum racun namanya bunuh diri. Berapa banyak yang sudah terjadi? Dan lain-lain lah. Masih banyak peristiwa yang terjadi itu dampaknya luas. Karena apa? Musibah itu tidak hanya faktor alam, tapi faktor ulah tangan manusia. Jadi kalau kita ingin maksiat, mikir panjang dulu. Yang paling mengerikan sudah maksiat, nyawa dicabut. Semoga kita mampu mengalahkan belenggu hawa nafsu. Amin ya Rabbal alamin. Khalas. Yang ketiga, belenggu jerat-jerat fitnah dunia. Belenggu jerat-jerat fitnah dunia ada dua. Yang pertama adalah ketika seorang mukmin Allah berikan ujian berupa rasa lapang, nikmat, anugerah. Anugerahnya apa Bu? Macam-macam anugerahnya ya. Bisnisnya lancar, berkembang pesat, rumahnya megah, mobilnya mewah, hektaran ladang dan sawah, investasinya terus bertambah. Pendek kata, semua serba indah dan wah. Ada yang menyebutnya karena banyak berkah, dia bisa bikin rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, mereknya Alphard, uangnya berlipat, istrinya sehat. Sehat. Bu, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, mereknya Alphard, uangnya berlipat, istrinya sehat, diperintah taat, tidak melalaikan sholat, senyumnya tetap memikat, masakannya lezat, servisnya hebat. Begitu. Maka kalau Allah kasih nikmat seperti itu, jangan lupa bersyukur. Karena apapun yang di tangan kita itu cuma titipan. Allah sudah kasih surat cinta yang indah. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa terjemahan bebasnya? Let know please. Beri kabar gembira. Yang bersyukur makmur, yang kufur hancur. Ya Bu. Surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu.
Jadi kalau nggak bersyukur rugi ya Bu ya. Coba saya mau tes dulu nih, bersyukur bener nggak? Ini walaupun intermezzo tapi pesan moralnya dalam nih. Sama ngetes ibu-ibu, benar bersyukur nggak sih? Bangun tidurku terus, yang bilang mandi kurang bersyukur ya. Bangun tidurku terus berdoa. Apa lanjutannya? Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa. 100 kali istighfarnya. Hafal nggak? Tapi dipraktekin kan dalam keseharian? Ayo coba Bu, saya ulangi supaya masuk. Bangun tidurku terus, di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali. Dulu waktu TK kan ada Bu, bangun tidurku terus berdoa. Bangun tidurku terus, di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali. Ulangi coba. Bangun tidurku terus, di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali. Tepuk tangan anak-anak. Itu baru bersyukur benar namanya. Jadi kalau langsung mandi nggak bersyukur itu orang kehidupannya. Sebelum tidur kan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sudah hafal tadi kalimat itu? Kata siapa Bu tadi Bu? Oh, kata kita semua insyaallah ya. Baik. Jadi tidaklah ia diuji dengan rasa lapang kecuali ia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua jangan lupa, dan tidaklah dirinya diuji dengan rasa sempit kecuali ia bersabar. Itulah jerat-jerat fitnah dunia. Karena banyak orang mengalami dua perkara ini tidak bisa menempatkan diri. Dikasih nikmat nggak bersyukur, diuji dengan kesempitan atau kesusahan dia nggak bersabar, ngambil jalan pintas. Apa jalan pintasnya Bu? Banyak, berat ini ujiannya. Yang penting dapat. Padahal dalam hidup ini sudah ada ketentuannya. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan untuknya 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibahnya, rizkinya. Apa Bu? Hidupnya, matinya, musibahnya, rizkinya. Saya kasih syair supaya nggak lupa. Hidup sedang kita jalani, mati yang sesungguhnya belumlah terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Tolong ulangi. Hidup sedang kita jalani, mati yang sesungguhnya belumlah terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Ulangi. Bu, itu cuma intermezzo, tambahan itu. Nanti di channel ya Bu ya, biar lebih rinci ya. Nanti saya kirim ke Bu Tina. Ini yang bagus saya rekam, saya share nanti ya. Saya upload di channel saya untuk diingat saja. Nah, bagaimana dengan urusan sabar? Ayatnya Ibu, Quran surat 2, surat Al-Baqarah 153. Apa kata Allah?
Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ibu, yang terkesan dari ayat ini apa? Innallaha ma'as sabirin. Yakin Allah mau bersama orang yang sabar. Maka minta tolong kita dengan sabar dan sholat. Sebab tidak ada orang yang tidak mengalami ujian. Pasti itu. Berapa luas sabarnya, berapa lama sabarnya. Lihat Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 di ayat nomor 10. Di ujung ayatnya itu luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat nomor 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Berarti sabar itu, Bu, luas tanpa batas. Begitu pun pahalanya, Masya Allah. Dan kalau ayat yang satu ini kita baca supaya kita makin kuat kesabarannya, itu inspirasi yang luar biasa. Sabar akan mengantarkan kita ke surga. Qurannya ada di surat 13. Saya titip pesan ibu-ibu sekalian, sering-sering ayat ini dibaca, kemudian direnungkan, apalagi kalau bacanya sama suami, sama anak ya. Ayat ini luar biasa. Surat 13 ayat nomor 23-24. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Yaitu surat Al ya, ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga-surga Al-Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak-anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ya, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi Bu, kita bisa masuk surga kalau sabar. Karena sabar itu lengkap. As-sabru fi ta'ah, sabar dalam ketaatan. As-sabru minal maksiat, sabar dari menghindarkan perbuatan maksiat. Dan as-sabru fil musibah, sabar ketika menerima ketentuan Allah atau disebut musibah. Pertanyaannya, kira-kira kita sudah termasuk orang-orang yang sabar atau belum ya? Insya Allah. Saya pun melihat pagi hari ini wajah-wajah sabar semua. Amin. Iya. Bu, ayat tadi ada inspirasi nggak yang dibaca tadi? Quran surat 13, 23, 24. Ada inspirasi nggak? Ada. Itu bisa menjadikan kita satu keluarga masuk surga. Kalau kata Ustadz Anwar Zufri, menatap awan ke angkasa sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Jangan bilang semati dong, sesurga. Bu, emang siap sehidup semati? Iya, orang takdirnya belum tentu sama kok. Serius. Jadi kalau dia bilang aku siap sehidup semati, dus
dusta. Yang benar sehidup. Saya ulangi syairnya ya. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekadar cinta, namun ingin sehidup. Kata siapa? Insya Allah kata kita semua ya Bu ya. Itu yang buat rumah tangga kita itu insya Allah sejahtera. Ujian, anak duri dalam kehidupan rumah tangga itu biasa, ya kan? Makanya katakan Bu sama suami, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, karena menikah untuk ibadah. Masya Allah. Balas ya. Nomor yang keempat, belenggu kebodohan. Seorang mukmin harus cerdas. Hendaknya dia berilmu agar tidak tersesat di dalam kehidupannya. Orang kalau cerdas pandai menyikapi hidupnya. Orang kalau mengerti ilmu, ibadahnya nggak ragu-ragu. Orang kalau berilmu tidak akan mudah ditipu. Ya, sebab ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupan kita. Terang benderang ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama, ilmu pengetahuan. Kalau nggak punya ilmu, gelap dunia ini. Padahal apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Kalau nggak punya ilmu bagaimana dong? Makanya hari ini luar biasa. Saya hitung jamaahnya ada 200 orang. Alhamdulillah. Semangat thalabul ilmi Bu. Iya, thalabul ilmi itu kan bonusnya banyak tuh. Jihad fisabilillah, taman surga. Insya Allah di majelis ilmu kita berdoa, doanya dikabulkan Allah. Tambah kuat persaudaraannya. Maka kalau bertemu Bu, ada sesuatu kan, kebahagiaan, saling mendoakan. Ada syairnya, komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di hafal. Saya cuma kasih sayur-sayur aja supaya menginspirasi. Nah, kenapa kita mesti punya ilmu? Karena nanti itu pertanyaan kedua di akhirat. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Nanti pada di kiamat kaki seorang hamba tidak akan bisa bergeser kecuali dia harus menjawab terlebih dahulu 4 pertanyaan. Pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, apakah ilmunya diamalkan. Yang ketiga, ada 2 pertanyaan. Harta dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan atau nafkahkan. Dan yang keempat, badannya yang sehat dan kuat untuk apa dia gunakan. Itu ada bab sendiri tentang hadis itu Bu ya. Tapi hubungan dengan ilmu apa? Nomor 2, ilmunya diamalkan atau tidak. Nanti di Quran surat Al-Isra ayat ini, perhatikan ayat ini yang menjadi sangat berat buat kita. Quran surat 17 ayat 36. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. 17:36. Surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Ngeri ya Bu ya.
Jadi kita harus punya ilmu beribadah supaya nggak ragu, yakin ibadahnya pakai ilmu gitu. Masya Allah. Nah, ada satu ayat berikut ini, boleh Ibu dibaca karena agak panjang tapi pas banget yang sedang kita lakukan sebenarnya. Yaitu surat 58 ayatnya nomor 11. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang itu kalau punya dua perkara. Satu punya iman, dua punya ilmu. Artinya beriman dan berilmu. Ya Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat beberapa tingkat orang yang beriman dan berilmu. Terjemahan lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, dua perkara itu yang kita harus pertahankan ya Bu ya, insya Allah, beriman dan berilmu. Nah, kalau sudah punya ilmu gimana Bu? Ingat Quran surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. Bukan cuma kita menyampaikan, mengatakan, tapi kita tidak menunaikan. Ancamannya berat. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah terbukti di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Gimana Bu? Kadang-kadang ada ya Bu ya, tanpa sadar kita, anak kita suruh, tapi kita mungkin terlambat melakukannya. Nah, ini kan semua bahan untuk introspeksi kita. Suami nyuruh, tapi tidak mengamalkan. Urusannya di mana tuh Bu? Ini ayatnya. Jadi ada nilai-nilai yang harus kita bangun dalam kebersamaan. Saya yakin dan kita terus usaha Bu ya, amalan yang satu ini tidak lewat dari kehidupan kita, yaitu menjaga sholat malam atau tahajud. Di situ sinergi itu, ada hadis romantis yang indah untuk kita renungkan. Walaupun sudah pernah mendengar hadis ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi. Rahimallahu ala rajulin qama minal laili fasalla thumma istayqadha zawjatahu fa'in abad nadhal ma'ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami, seorang laki-laki yang bangun malam kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam bersamanya. Kalau tak mau bangun, dipercikkan air di wajah istrinya. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fassallat tsumma istayqadat zawjaha fa in aba nadhal ma'ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat malam bersamanya. Kalau suaminya enggan bangun, maka dipercikkan air di wajah suaminya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Pertanyaannya, ibu sekalian, sudah diamalkan atau belum? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Itu. Kalau tahajudnya saja dijaga, apalagi sholat sunnah yang lainnya, betul nggak? Iya. Maka itu jadikan sebagai kebiasaan kita. Semoga kita dan keluarga istiqomah. Amin ya robbal alamin. Kelas yang kelima, belenggu kemiskinan.
Miskin itu bisa menjerumuskan dalam kekufuran. Kemiskinan itu dekat pada kekufuran. Sudah miskin harta, miskin iman pun, apa yang terjadi, Bu? Tanggal akidahnya, lepas imannya, akan mudah tergoda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang terjadi. Kadal fakru ayyakuna kufran. Urusan rezeki Allah sudah atur, ya, sudah ada ketentuannya. Tapi miskin iman plus miskin harta menyebabkan seorang akan tanggal keimanan. Kalau ingin saya tanya, Bu, ada nggak gara-gara miskin murtad? Ya, itu yang terjadi. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada dakwah paling besar, dakwah tauhid, dakwah akidah itu paling besar. Kalau kita punya kesempatan menolong orang miskin sehingga akidahnya selamat, itu seperti jihad di jalan Allah, besar pahalanya. Jadi jangan kita biarkan orang miskin ada di sekitar kita, kita tidak melakukan sesuatu. Ada nasihat yang luar biasa, bagus nasihat ini dari Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Bihubbil masakini wa an adnuwa minhum, supaya aku mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Kita sebenarnya Ibu sekalian diberi rezeki itu oleh Allah, ditolong Allah itu karena kita peduli dengan orang-orang miskin, terutama yang ada di sekitar kita. Serius. Hadis Bukhari, Nabi mengatakan, hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tahukah kalian bahwa kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah itu karena adanya orang-orang yang lemah di sekitar kalian. Coba bayangin, Bu, kalau di dunia semuanya orang kaya, repot nggak? Distribusi zakatnya kemana nanti? Betul kan? Itu sinergi Allah kasih sunatullah. Alias kayak miskin sudah suratan. Yang salah itu tidak bisa ridho dengan ketentuan Allah, tidak berikhtiar. Nah, itu yang salah. Cintai orang miskin karena itu dakwah yang besar, yaitu menyelamatkan keimanan saudara kita yang sedang diuji dengan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan ini harapan besar kita kepada insya Allah pemerintahan yang baru nanti, supaya negeri kita Indonesia lebih sejahtera. Amin ya robbal. Iya, gara-gara miskin akidahnya lepas, imannya tanggal. Naudzubillah min dzalik. Padahal dunia ini, Bu, singkat dan fana. Dunia ini sebentar saja, akhirat kekal selamanya. Sudah rugi di dunia, neraka di akhirat telah menantinya. Naudzubillah min dzalik. Kita kan mohonnya kepada Allah bagaimana? Ya Allah, tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Betul atau benar? Saya ulangi ya. Ya Allah, tidak mengapa kami bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Ada yang protes nggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya mau nambahkan sedikit, Bu, tentang kemiskinan ini. Sebenarnya harta yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini cuma 3. Keadaannya cuma 3. Yang kita makan pasti habis. Betul atau benar? Ilustrasinya begini, Bu. Di meja makan ada sejumlah menu makanan yang lezat. Sop iga, sate kambing, ayam bakar, sebut yang lainnya, lalapan, pepes ikan, sambal terasi, ikan asin, kerupuk Palembang, tekwan. Di meja makan tuh ya, habis nggak itu? Yang benar. Coba pikirin dulu jawabannya.
Oke, nggak habis ya. Ibu letakkan kemana setelah itu? Di kulkas berapa lama bertahan? Habis nggak akhirnya? Habis. Kalau nggak kemakan kebuang. Maka sering-sering traktir teman. Jadi makan jangan sendirian, jadinya pahala. Begitu maksudnya. 2, yang kita pakai pakaian. Yang kita pakai pakaian ini kepakai terus atau pakai lapuk, jadi usang. Akhirnya saya jadi pesan bubu ya, nanti selesai taklim ketika pulang sampai di rumah coba diperiksa lemarinya masih bisa dikunci nggak? Bu, lemarinya bisa dikunci nggak? Jangan-jangan nggak bisa dibuka lagi, saking penuh isinya. Tiap tahun nambah, ya kan? Hendak dikemanakan, begitu dibuka sudah lapuk, sudah usang. Kan ada kisah ya, ketika musibah terjadi banyak orang donasi pakaian bekas, begitu disortir tidak layak pakai karena sudah usang, sudah rusak. Makanya Bu paling lama, ini mohon maaf nih, 5 tahun sekali. Kalau baju bagus itu masih elok kan? Ya Bu, paling lama 5 tahun sekali. 3 tahun boleh keluarkan tuh pakaian yang nggak kita pakai lagi. Buat apa kita simpan? Bagi kita sih biasa aja, tapi bagi orang yang membutuhkan keren, indah, bahagia dia pakai pakaian kita itu. Nanti sudah. Jadi nanti pulang dari taklim, tolong diperiksa lemarinya. Iya, nggak usah tunggu lebaran. Saudara kita sangat membutuhkan terus, serius, manfaat. Jadinya apa? Pahala juga. Dan yang ketiga, kedudukan harta kita, Bu, disedekahkan. Itu yang kekal sampai ke surga. Nah, yang dimakan habis. Yang dipakai usang, lapuk. Yang disedekahkan kekal, karena itu jalan kita ke surga. Masya Allah. Saya melihat di sini mas semuanya orang kaya ini, amin. Jangan bilang miskin Bu ya. Kalau kita bilang miskin nggak bersyukur kepada Allah. Tapi jangan bilang aku paling kaya, jangan. Susah ukurnya. Jangan pula bilang aku termiskin di, jangan. Lewat. Alhamdulillah. Halas, hari ini kita sampai di nomor yang ke-6. Karena masih ada 5 poin lagi yang lebih dalam. Ke-6 adalah belenggu kezoliman. Zolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau zolimnya kepada Allah, dia menyekutukan Allah. Allah itu harus disembah. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kau sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezoliman yang paling besar. Maka seorang mukmin hendaknya menegakkan keadilan dalam berkehidupan, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tujuannya apa Bu? Untuk meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kalau kita buka Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita larangan berbuat zolim. Di antaranya Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat 18. Ala laknatullahi ala zalimin. Ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Yang kedua, Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 21. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Kalau zalim kita kepada Allah, kesempatannya kita benar-benar bertobat pada Allah, digunakan taubatan nasuha. Sebab tidak ada manusia yang bebas dari melakukan dosa. Pasti manusia itu punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun.
Semua Bani Adam itu punya dosa, punya kesalahan. Tapi yang paling baik adalah mereka yang punya dosa, punya kesalahan, bertobat kepada Allah. Nah, bagaimana kalau kezaliman itu dilakukan kepada makhluk, kepada manusia? Jangan sampai gara-gara berbuat zalim nanti di akhirat bangkrut. Amal soleh yang sekian banyak habis untuk membayar kezaliman yang pernah dilakukan pada seseorang. Contohnya apa zalim pada seseorang? Merampas milik orang, menghina orang, mencemarkan nama baiknya, kemudian melalaikan janji yang sudah dibuat. Yang paling sering terjadi apa, Bu? Tidak mau bayar, itu zalim. Kalau itu tidak diselesaikan nanti di akhirat bahaya. Dan itu yang banyak terjadi. Ketika seseorang datang kepada kita, tolonglah saya dibantu, bisa berapa hari bisa dikembalikan kalau sudah saya bantu? Ya kira-kira 1 bulan lah. Bulan sudah berlalu, tahun pun sudah berganti, sampai saat ini belumlah kembali. Ada nggak yang sedang mengalami itu? Lihat kedudukannya bagaimana dia. Kalau dia mampu, ingatkan, karena itu nanti menjadi kezoliman. Ini kata Rasulullah ya, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Jauhilah kezoliman, karena kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat. Tapi kalau dia tidak mampu, mohon maaf, ya realita hidupnya begitu kan. Dia punya banyak sangkutan kepada kita, dia memang tidak mampu. Apa yang kita lakukan? Kita minta ganti kepada Allah, kemudian kita dapatkan pahala yang besar. Tolong dibuka Quran surat 2 Al-Baqarah, ayatnya ada di nomor 280. Ini kalau ada yang sedang mengalami hal ini, ingat, perhatikan Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua, ayat di nomor 280. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pertanyaannya Ibu sekalian, prakteknya bagaimana? Ayat itu ringan, enteng, gampang atau mudah? Jawabannya insya Allah. Kan ada cluenya, orang itu tak mampu. Apa yang tidak kita peras dari dia? Kita tinggal minta ganti kepada Allah, karena dunia ini semua milik Allah. Nih ayatnya Bu, surat Al-Maidah, buka ayat 120. Kita tuh gak punya apa-apa. Allah cuma titipkan kepada kita. Orang itu datang kepada kita, minta tolong kepada kita karena keadaannya. Allah pilihkan dia datang ke tempat kita, dibukakan Allah hati kita sehingga kita menolong dia. Tapi ingat, dia dalam keadaan tidak mampu. Kalau dia mampu, ingatkan. Jangan sampai dia tidak membayarnya, tidak mengembalikannya. Berat nanti di akhirat. Ya Bu. Surat Al-Maidah, surat yang kedua, surat yang kelima. Al-Maidah surat yang kelima, ayat 120. Apa kata Allah? Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi gimana Bu? Sudah bisa menerima Bu? Jangan fokusnya ke dia terus. Ini orang nggak bayar-bayar sih, dia nggak mampu. Kalau kita ditipu seperti itu, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganti yang lebih baik. Jadikan musibah ini menjadi pahala untuk diriku. Iya begitu. Orang pinjam 1 juta, Allah kasih ganti 10 juta. Amin. Orang pinjam 5 juta, kembalinya
50 juta. Nikmat rezeki itu banyak, Bu, bukan materi saja. Tapi kalau dia mampu, ingatkan supaya nanti tidak bangkrut di hari kiamat nanti. Itu urusan materi. Bagaimana kalau urusan perilaku, sikap? Pertama, Bu, kita jangan zalim sama orang. Kalau kita punya salah sama seseorang, jangan malu minta maaf. Serius. Ustadz, orang yang pernah aku sakiti sudah nggak ada, sudah meninggal dunia. Bagaimana harus kita lakukan? Pertama, kita mendoakan ampunan untuknya. Doanya di Al-Quran pada surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 10. Dawamkan doa ini, pastikan selesai sholat kita baca doa ini. Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Surat Al-Hasyr surat 59 ayat di nomor 10. Kita doakan dia, niatkan mendoakan dia, terus berbuat baik dengan ahli warisnya. Dia sudah nggak ada, kita mohonkan ampun untuknya dan berbuat baik pada ahli warisnya. Begitu juga kalau kita punya hutang dengan seseorang, orangnya sudah nggak ada, tapi ada ahli warisnya, kita berikan pada ahli warisnya. Sudah dicari ustaz, ahli warisnya nggak bersua, nggak ketemu, sedekahkan atas nama dia. Ayo Bu. Surat Al-Hasyr ayat 10. Dan orang-orang yang datang sesudahnya, mereka atau muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Doanya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Pastikan doa itu setiap kita usai sholat kita baca. Dibaca dan dibaca. Lantas bagaimana nih, Bu? Lantas bagaimana kalau orang yang zalim kepada kita itu? Kalau tadi kita salah sama orang, kita minta maaf, jangan malu, selesaikan urusannya. Kalau sebaliknya orang berbuat salah kepada kita, zalim kepada kita, apa yang mesti kita lakukan? Apa Bu? Memaafkan itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah. Mana ayatnya? Quran surat 42 ayat di nomor 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Surat Asy-Syura ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Membalas boleh, tapi setimpal. Mungkin nggak Bu membalas orang yang menyakiti kita setimpal? Ngebalas biasanya sama, kurang atau lebih. Kata orang Betawi, ente jual gitu ya. Jadi lebih baik memaafkan, pahalanya dijamin oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Dalil yang kedua, Quran surat 7 ayat nomor 199. Ini juga perintah Allah supaya kita memaafkan orang, supaya kita jadi pemaaf. Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Gimana Bu? Sudah bisa memaafkan? Sudah bisa? Insya Allah. Selama langit warnanya biru,
ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Ya, jangan kita saling bertikai, ayo sambung silaturahmi. Kata siapa, Bu? Nah, jadilah pemaaf. Rasul mengatakan al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yaslimuhu. Seorang muslim itu tidaklah dia melakukan apa bagi saudaranya. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bu, satu lagi ayatnya ya supaya kita jadi pemaaf ya Bu ya. Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat di nomor 159. Fabima rahmati min Allah lintalahum walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan mereka, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kita disuruh bertawakal. Itu prosesnya, lembutkan hati, maafkan dia, doakan dia, bermusyawarah, kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah. Saya melihat wajah-wajah pemaaf di sini. Ini karena tadi pagi sarapan nasi uduk ya Bu. Sarapan nasi uduk, lauknya bakwan, sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti kumaafkan. Semoga Allah menjauhkan kita dari belenggu-belenggu yang dapat menghancurkan keimanan. Amin Allahumma amin Allahumma lam bismillah. Bersambung bagian kedua di waktu dan gelombang lainnya. Insya Allah. Kita masih punya 5 belenggu lagi yang harus kita jauhi. Apa jawabannya? Es buah kelapa muda jangan diminum waktu hujan. Kita akan jumpa insya Allah di lain kesempatan. Jazakillah khairan katsiran.